Shalom saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Kurang lebih 10 hari ini kita menonton di televisi berita-berita yang memuat tentang kasus saudara Johnny Kay dan juga pamannya Nus Kay. Ada banyak orang yang bertanya-tanya atau bercerita hari-hari ini tentang apa yang dilakukan oleh saudara Johnny Kay, bagaimana dia yang baru saja keluar dari penjara Nusa Kambangan tapi kembali melakukan aksi premanisme, dan tidak tanggung-tanggung aksi ini dilakukan kepada pamannya sendiri yang mereka punya hubungan darah, saudara. Nah, sebagai pendeta saya rindu untuk sedikit memberikan komentar tentang kejadian ini, saudara. Akar dari masalah ini adalah tentang uang, karena saudara John Kay merasa bahwa dia tidak mendapatkan bagian sama seperti pamannya Nus Kay, dan pamannya juga menjelaskan bahwa sebenarnya ponakannya yakni saudara John Kay kurang sabar saja. Jadi saya bisa memberikan kesimpulan bahwa uang adalah alat yang sah, saudara, untuk melakukan pembayaran, dan uang juga merupakan alat yang harusnya menjadi budak kita, bukan menjadi tuan kita. Gara-gara uang, saudara, maka bisa terjadi keributan, bisa terjadi hubungan kekeluargaan yang tidak rukun. Ini yang terjadi antara ponakan dengan pamannya sendiri. Nah, firman Tuhan juga, saudara, mencatat bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dengan memburu uang lah, maka ada beberapa orang yang menyimpang dari iman. Kita tahu bahwa saudara John Kay sudah menceritakan bagaimana pertobatan atau perubahan hidupnya ketika dia ada di penjara Nusa Kambangan. Tuhan merubah hidupnya dan dia berkomitmen untuk menjadi orang yang baru atau orang yang lebih baik lagi, tidak sama seperti dahulu. Tapi tanggal 21 Juni kemarin kita semua kaget karena John Kay beserta kelompoknya menyerang pamannya sendiri, dan kita semua warga Indonesia menonton, dan kita juga sebagai orang-orang Kristen cukup sedih karena apa yang dilakukan ini sungguh-sungguh berbeda dengan pengakuan daripada John Kay. Nah, saudara dan saya, apa yang saya tanggapi ini bukan berlaku saja untuk saudara John Kay maupun juga pamannya Nus Kay, saudara, tapi ini berkaitan dengan kita semua sebagai orang-orang percaya. Kita tahu bahwa ketika kita terikat atau dikuasai oleh hawa nafsu tentang mengejar uang atau mendapatkan uang yang lebih banyak, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk kita bisa mendapatkan. Saya tidak tahu dan kita semua tidak tahu bahwa berapa yang didapat oleh pamannya Nus Kay dan ponakannya saudara John Kay, tapi yang kita tahu bahwa permasalahannya adalah uang. Nah, Tuhan mau supaya saudara dan saya merasa cukup, bersyukur, dan juga kita jangan pernah memberikan kesempatan kepada iblis untuk bisa menggocok kita sehingga kita dikuasai oleh hawa nafsu materi, akhirnya membuat hubungan antara saudara satu dengan yang lain itu rusak. Yang kedua, saya menonton tadi malam atau kemarin malam, saudara, apa yang disampaikan oleh anak atau putri sulung daripada saudara John Kay ini luar biasa. Dia meminta maaf kepada seluruh warga atau masyarakat Indonesia karena di tengah-tengah masa pandemik ini ayahnya dan kelompoknya membuat kegaduhan sehingga masyarakat tidak suka ataupun juga sedih dengan keadaan tersebut. Ini sebuah teladan yang luar biasa karena walaupun ayah daripada putri, anak daripada John Kay ini merasa bahwa ayahnya telah merasakan semua masyarakat yang ada di Indonesia, tapi dia berbesar hati untuk meminta maaf kepada semua masyarakat Indonesia. Saudara-saudara dan saya, dari sini kita belajar bahwa ketika kita melakukan kesalahan apapun juga, kita harus berani untuk mengakuinya. Kita harus berani untuk meminta maaf. Dan apa yang dilakukan oleh anak daripada John Kay ini luar biasa. Dia pasang badan, saudara. Dia rindu agar semua masyarakat Indonesia memberikan maaf kepada ayahnya. Ini satu hal yang bukan merendahkan dirinya, tapi justru sungguh-sungguh membuat kita belajar bahwa
Dia adalah seorang anak yang bisa berdiri untuk menolong ayahnya di tengah-tengah keadaan yang mungkin hari-hari ini banyak orang marah, banyak orang jengkel, banyak orang memberikan kata-kata yang negatif, tapi dia sadar dan dia berkata bahwa dia punya harapan yang besar ketika ayahnya keluar dari Nusa Kambangan dan menjadi orang yang lebih baik, saudara. Dan yang ketiga, saudara, menurut saya tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, karena semua orang punya kekurangan dan kelemahan, termasuk saudara atau juga Bung John Kay. Kita semua melakukan kesalahan, saudara, melakukan pelanggaran, tapi bedanya adalah mungkin saudara John Kay itu lebih transparan atau berani dengan frontal melakukan aksinya berserta dengan kelompoknya. Tapi kalau kita, saudara, mungkin secara tersembunyi dan tidak diketahui. Tapi ini semua sama saja, saudara, karena Tuhan mengawasi kita, saudara. Firman Tuhan berkata, Amsal 15 ayat ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi saudara-saudara, dalam kasus ini atau ketika kita menonton di televisi kabar atau berita yang memuat terus tentang kejahatan yang dilakukan oleh John Kay beserta kelompoknya, kita tidak merasa bahwa kita jadi orang yang paling suci, yang paling baik, tapi kita merasa bahwa kita pun juga orang yang punya kelemahan. Itu sebabnya kita harus jaga hati kita, jaga hidup kita, supaya kita terus menjadi orang-orang yang mau berubah setiap hari. Dari komentar-komentar yang saya berikan ini, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menghibur Om John Kay, saudara-saudaranya, keluarganya, anaknya, saudara, agar mereka tetap menjadi keluarga yang merasakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka walaupun mereka ada dalam keadaan terpuruk hari-hari ini. Dan juga untuk saudara atau Paman Nus Kay, saya percaya bahwa Om Nus Kay ini, saudara, dia berbesar hati dan dia tidak marah pun juga, tapi dia cuma berkata bahwa dia berharap agar ponakannya John Kay boleh mengakui tindakan kesalahannya agar diproses dengan lebih mudah oleh kepolisian. Saudara-saudara, dari poin-poin yang saya bagikan, kiranya saudara bisa belajar dan kita semua sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih sempurna, tapi kita semua sama. Mari kita dukung satu dengan yang lain dan ayo kita menjadi orang-orang yang puas dengan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Karena semua datang dari Tuhan, Dia sumber untuk memberkati kita di dalam segala hal. Tuhan memberkati.